Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik saja. Alhamdulillah ya Bu. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan aktivitas kita hari ini ya. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk membicarakan persiapan supervisi yang akan kita laksanakan di kelas Ibu nanti. Iya Bu, sama-sama. Kira-kira apa yang akan kita bicarakan siang ini? Saya ingin membicarakan tentang persiapan supervisi dan strategi pengembangan dalam pembelajaran saya nanti di kelas Bu. Berarti ingin membicarakan tentang persiapan yang telah Ibu lakukan dan strategi pengembangan yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran di kelas Ibu nanti, gitu ya? Iya, betul banget. Apa nih yang ingin Ibu capai setelah pembelajaran kita hari ini? Saya ingin lebih matang dan dalam persiapan supervisi dan menentukan strategi yang tepat dalam pembelajaran di kelas saya nanti Bu. Berarti Ibu ingin menemukan strategi yang tepat dalam pembelajaran supaya nantinya lebih bermakna bagi siswa Ibu di kelas, gitu ya? Iya. Ya. Pada saat supervisi nanti nih, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa? Mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan dan mendeskripsikan fungsi dari tumbuhan tersebut. Ya, mengidentifikasi bagian tumbuhan dan mendeskripsikan fungsi dari bagian-bagiannya ya. Iya. Oh ya, gitu ya Bu ya. Oke, itu berarti tujuannya ya Bu ya. Iya. Dan nantinya yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran nanti ini bagian mananya? Saya ingin siswa itu lebih aktif dalam belajar, Ya. kemudian kebutuhan belajar siswa juga terpenuhi. Gitu ya. Iya. Berarti Ibu ingin siswa ini belajar nanti aktif, dan dengan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti, Ibu ingin setiap kebutuhan belajar siswa itu bisa terpenuhi ya. Iya. Dengan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti, seperti itu ya. Menurut Ibu nih kira-kira apa nih indikator keberhasilan dari pengembangan yang akan Ibu lakukan di kelas nanti? Saya ingin siswa itu mengetahui apa itu fungsi dari semua tumbuhan itu, dari daun, batang, akar, dan sebagainya itu. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi fungsi-fungsinya dari bagian-bagian tumbuhan itu ya. Iya, Jadi Ibu ingin siswa itu nanti, menurut Ibu itu berhasil ketika siswa nanti mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhannya, Iya. kemudian mengidentifikasi fungsi-fungsi dari bagiannya tersebut ya. Iya. Jadi strategi apa nih yang Ibu siapkan untuk pengembangan pembelajaran besok? Saya ingin melakukan strategi Jadi metode diskusi, kemudian memberikan pertanyaan tematik agar siswa lebih aktif dalam belajarnya. Jadi maksudnya pertanyaan tematik itu memancing ini ya Bu ya, keingintahuan siswa tentang materi pembelajaran yang akan kita berikan. Selama ini strategi tersebut apa sudah pernah Ibu coba terapkan di kelas? Sudah Bu, hanya saja belum maksimal karena selama ini saya menganggap kalau satu siswa sudah bisa menjawab, semua siswa bisa semua. Ternyata hasil belajar kurang maksimal. Makanya kali ini saya ingin menerapkan diferensiasi dalam pembelajaran saya nanti. Berarti sudah pernah dilakukan ya, tetapi masih kurang maksimal. Ya. Jadi hal ini yang akan Ibu kembangkan agar lebih baik nantinya. Jadi Ibu akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya. Apakah pembelajaran diferensiasi ini sudah pernah Ibu lakukan sebelumnya? Belum Bu. Pembelajaran diferensiasi ini merupakan metode baru yang akan saya lakukan untuk pembelajaran di kelas. Berarti ini hal baru ya yang mau diterapkan. Kalau boleh tahu nih, diferensiasi apa saja nih yang akan Ibu terapkan nanti? Sebagai gambaran yang sudah pernah kita jelaskan sebelumnya, ada 3 jenis diferensiasi ya. Diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Nah, untuk kali ini Ibu menerapkan diferensiasi apa ini? Produk apa proses? Proses Bu. Proses. Iya. Ya, Iya, coba diferensiasi proses gitu ya. Iya.
Eh, Kira-kira nih dukungan apa yang Bu perlukan dalam pembelajaran ini? Pastinya partisipasi aktif dari siswa dan juga masukan dari rekan guru untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Betul ya. Partisipasi siswa itu sangat penting ya dalam kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Kira-kira kapan saya bisa masuk ke kelas Ibu? Kebetulan besok pagi jam pertama kita ada pembelajaran IPAS. Jadi kebetulan RPP ini akan saya ajarkan jam pertama di kelas 4. Berarti besok ya Bu ya? Iya. Baik Bu, saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi pagi ya? Iya. Pagi ya. Ada lagi Bu yang perlu kita tambahkan untuk kegiatan supervisi ini? Saya cukup itu saja dulu Bu. Cukup ya. Oke, cukup itu saja yang perlu dikembangkan untuk saat ini ya. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Ibu setelah pembicaraan kita ini untuk persiapan supervisi? Udah siap ini besok di supervisi gitu. Saya lebih tenang dalam melaksanakan supervisi besok karena obrolan kita ini ya Bu ya. Merasa lebih siap dan lebih matang persiapannya ya. Iya. Nah, jadi Ibu dengan kita ngobrol dan tadi ini jadi Iya. Ibu merasa lebih siap dan lebih matang untuk melaksanakan pembelajaran besok ya. Iya Bu. Oke, terima kasih untuk waktunya Bu. Semoga nanti supervisi kelas berjalan dengan lancar. Selamat beraktivitas. Iya, sama-sama ya Bu. Aktivitas kembali. Doa mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu nggak apa itu tumbuhan? Tahu kan tumbuhan? Tahu? Sering nggak kalian jumpa dengan tumbuhan? Sering. Ada nggak manfaatnya tumbuhan bagi kita? Ada. Ada ya. Kemudian ada nggak persamaan antara tumbuhan dengan hewan dan manusia? Ada apa? Tumbuhan berkembang dia juga. Terus? Ya, sama-sama makhluk hidup. Ada lagi? Persamaan ya. Butuh apa tumbuhan, manusia, hewan itu butuh apa? Butuh makanan. Dan tumbuhan itu menghasilkan apa? Menghasilkan makanan untuk manusia dan hewan. Kalau perbedaannya tumbuhan dengan hewan, manusia, perbedaannya apa? Yang keras? Ya, manusia dan hewan bisa mengeluarkan suara, kalau tumbuhan tidak. Ada lagi? Ya, manusia dan hewan bisa. Ada lagi? Manusia dan hewan bisa apa ya? Tumbuhan juga butuh makanan. Apa? Nih, kita bisa apa ini? Nah,
tapi dia juga makhluk hidup. Dia hidup ya, dia tumbuh. Nah, tumbuhan apa sih apa saja bagian dari tumbuhan tersebut? Batang, daun, akar, buah, bunga. Itu bunga ya, termasuk di bunganya ada. Jadi ada akar, batang, daun, bunga, buah. Nah, dari bagian-bagian tumbuhan itu ada fungsinya. Apa saja fungsinya? Ada yang tahu? Satu, akar. Apa? Menyerap zat yang penting bagi tumbuhan. Ya, menyerap air atau mineral yang ada di dalam tanah. Jadi fungsinya akar itu menyerap air dan mineral, sumber nutrisi untuk tumbuhan tersebut. Kemudian akar menyerap. Kalau batang itu Menyalurkan ya mineral yang diambil oleh akar ke seluruh tumbuhan. hampir mendekati. Gimana? Menyalurkan air yang udah diserap ke anggota. ke daun, ya, ke daun. Kemudian setelah di daun, apa sih fungsi dari daun? Bisa Fungsi dari daun memproses fotosintesis. dia terjadinya fotosintesis, yaitu membuat makanan. Yang membuat makanan itu siapa? Bagian apa yang dibuat itu? Daun, yaitu dengan proses fotosintesis. Kemudian buah, apa fungsi dari buah? Ya, Menyimpan cadangan makanan. iya, menyimpan cadangan makanan. Ada lagi, ayo yang lainnya. Ya, Bisa membuat cemilan. bisa untuk makan manusia dan hewan. Iyalah, bisa. Ada lagi? Melindungi biji. Jadi biji itu ada di dalam buah. Nah, fungsinya buahnya itu adalah untuk melindungi biji. Kelompok 2 baris depan ini melihat video dan 2 baris belakang adalah membaca. Kalian cari informasi bagian tumbuhan dan fungsinya dan manfaatnya. Ini ada lembar kerja siswa, kalian kerjakan. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan, kalian presentasikan di depan kelas. Siap? Siap. Ayo, mulai sesuai dengan kelompoknya. Ayo.
berpresentasi. Sekarang guru mau tanya kembali ya, dan mengingatkan apa fungsi dari akar? Ya, yang keempat itu apa? Ya, akar itu berfungsi menyerap nutrisi atau mineral dan air dari dalam tanah. Kemudian selain untuk menyerap makanan dan untuk menyerap air, akar juga berfungsi sebagai menjaga tanaman agar tetap berdiri, ya. Iya, berdiri kokoh. Jadi akar itu tugasnya untuk membuat tanaman itu kuat. Walaupun kita senderin, walaupun kita apa, kalau ada akarnya tanaman itu ya kena angin, kena apa, tanaman kokoh karena adanya akar. Jadi akar selain untuk menyerap air juga dan juga memperkokoh apa, tanaman. Kemudian daun, apa fungsi daun? Iya. Daun itu tempat menghasilkan makanan atau untuk proses pembuatan makanan yang disebut dengan fotosintesis. Kemudian ada batang. Apa fungsi dari batang? Untuk tumbuhan menjadi kuat, ya. Apalagi tadi? Ya. Fungsi dari batang itu selain menyalurkan air ke seluruh bagian tubuh dan juga menyalurkan makanan dari daun ke bagian tubuh, juga tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Nah, batang itu membuat tanaman berdiri tegak dan kokoh, itu dari batang. Kemudian ada bunga. Apa fungsi dari bunga? Iya. Ya, tempat perkembangbiakan tumbuhan. Alif, kemudian ada buah. Apa fungsi dari buah? Untuk makan makanan dan membantu untuk melindungi gigi. Ya, buah itu untuk menyimpan cadangan makanan dan juga untuk melindungi gigi. Kalian semua dari pembelajaran kali ini udah paham? Paham ya. Jadi tanaman itu banyak manfaatnya untuk manusia dan hewan. Ya. Tumbuhan adalah sumber kehidupan di bumi. Kalau tidak ada tumbuhan, tidak ada kehidupan. Karena sumber makanan itu dari tumbuhan, seperti akar, batang, daun, semuanya ada yang bisa dikonsumsi. Ya, ingat tumbuhan adalah sumber kehidupan. Makanya kita harus menjaga kelestarian dari tumbuhan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum pulang, sebelum selesai belajar, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat, anak-anak bisa memahami semuanya, dan setelah
kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Ibu Siti Musoda. Siti Musoda. Siti Musoda, Ibu Betty, pada pertemuan kita bulan kemarin, Ibu ditugaskan untuk melaksanakan observasi terhadap teman sejawat ya. Berarti sama Ibu Siti Musoda. Nah, sudah dilakukan. Sudah. Baik, pada hari ini nanti Ibu Betty silahkan menyampaikan tujuan percakapan kita, dialog kita pada hari ini, kemudian percakapan umpan balik ya untuk hasil observasi, terus nanti perencanaan dan pengembangan ya Bu Betty. Sudah itu rencana aksi pengembangan diri baik dari Ibu Siti Mudosa sendiri maupun murid. Nah, itu inti percakapan kita hari ini. Baik Bu Betty, silakan. Pagi Bu. Iya. Kemarin kita sudah melakukan observasi ya, di kelas Ibu. Gimana nih perasaannya setelah diobservasi? Perasaan saya lebih tenang, lebih senang dalam mengajar. Kemudian anak-anak itu yang tadinya tidak aktif, jadi ada yang lebih aktif, walaupun sebagian ada yang belum bisa aktif sebelumnya. Ya, berdasarkan observasi kemarin ya. Kemarin kan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan itu mengidentifikasi bagian tumbuhan dan fungsinya ya. Ya. Nah, kemudian hal yang mau dikembangkan kemarin itu keaktifan murid dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Nah, setelah saya amati kemarin itu pengembangannya, diskusinya sudah berjalan lancar. Kemudian keaktifan siswa sudah terlihat ya di situ ya. Kemudian penerapan diferensiasinya juga sudah terlihat, diferensiasi proses dan konten ya. Ada yang menggunakan buku dan satunya melihat video ya. Nah, menurut Ibu bagaimana kemarin proses pembelajaran itu? Apa sudah puas atau bagaimana? Alhamdulillah puas ya Bu ya. Karena anak-anak juga dengan pembelajaran diferensiasi ini, anak-anak jadi lebih semangat, mempunyai pengalaman yang baru pertama kali ini kita menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Jadi anak-anak lebih aktif gitu daripada hari-hari yang biasanya ya. Benar. Mungkin sedikit refleksi ya. Dari saya kemarin saya sudah melihat itu keaktifannya sudah, diferensiasinya sudah terlihat ya. Menurut saya juga sudah bagus. Mungkin ada catatan sedikit mungkin kemarin itu untuk kedepannya waktu menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan materi ya yang belajar itu akan lebih baik lagi apabila kita menggunakan media pembelajaran ya. Nah, kedepannya kemudian apa ini rencana tindak lanjut Ibu ke depannya? Saya ingin mempunyai kayak pembuka, intinya, penutup itu Keterampilan gitu. Ya, keterampilannya itu lebih tertata dan lebih bagus lagi. Ini meningkatkan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran kelas gitu ya. Yang lain? Kemudian saya ingin lebih bisa lagi dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, karena saya lihat anak-anak semangat atau lebih senang dalam pembelajaran diferensiasi ini. Jadi saya ingin belajar lagi untuk pembelajaran diferensiasi selanjutnya Bu. Bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih baik lagi ya. Nanti ke depan bisa kita buat di program komunitas kita ya, kembangkan ya.
itu rencana tindak lanjut ibu ya. Iya. Nah yang untuk muridnya mungkin nanti bisa lebih diajak untuk bekerja sama lagi ya. Iya. Nah kemudian untuk pengembangan tadi sudah ya, mau meningkatkan keterampilan mengenai pembelajaran berdifferensiasi dan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik ya. Oke Bu, terima kasih atas waktunya untuk hari ini, cukup sampai di sini ya. Selamat pagi. Terima kasih